Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel Kirdidoang. Di sini saya akan membahas SKB Komputer CPNS tahun 2020 terkait materi Teknologi Informasi atau IT. Ingat ya teman-teman, PNS bukanlah warisan. Jadi kita harus meraihnya sedikit demi sedikit. Tidak ada sistem SKS, tidak ada sistem kebut semalam. Mari kita belajar menguraikan soal-soal. Tapi sebelumnya saya himbau untuk kalian untuk klik subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian, dan juga klik lonceng untuk menerima pemberitahuan video terbaru dari saya. Kita mulai. Suatu hasil yang tidak terdefinisi atau undefined result dari proses komputasi aritmatika, misalnya hasil bagi bilangan dengan angka 0 atau hasil perhitungan tak terhingga, disebut A. Undefined, B. None, C. Infinity, D. Method. Ada 5 detik untuk kalian menjawab. Silahkan. Ya, jawabannya adalah B. None. Penjelasannya adalah none atau not a number sebagai hasil dari proses aritmatika yang tidak terdefinisi. Kemudian soal nomor 2, tempat untuk menampung data yang dapat berubah-ubah selama proses eksekusi program disebut A. Objek, B. Variabel, D. Prosedur, D. Metode. Silahkan. Ya, jawabannya adalah B. Variabel. Penjelasannya adalah variabel merupakan tempat untuk menampung data yang dapat berubah-ubah selama proses eksekusi program. Kemudian kita beralih ke soal berikutnya. Ini adalah suatu program dari Java di mana kita diminta untuk hasil outputnya seperti apa. A. Compiles dan running dengan tidak ada output. B. Compiles dan running dengan output 212,2. C. Compile tetapi menghasilkan runtime error. D. Tidak berhasil di-compile. Ya, jawabannya adalah B, karena di sini bahwa kita mempunyai variabel I, Y, dan Z ya teman-teman. Nah, kita ada variabel I, Z, Y, dan Z. Kemudian I-nya itu sudah berupa integer. Kemudian floatnya sudah ditentukan, yaitu 102,2. Kita ketahui bahwa dalam Java setelah angka itu harus ada logo F. Dah diketahui I-nya adalah 10, kemudian Z itu adalah I bagi 2, berarti kan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian Y adalah 100. Jadi yang ditanyakan adalah I plus Y dan F, yaitu 100, yaitu 10 tambah 100 tambah 102,2, yaitu jawabannya adalah 212,2. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian kita beralih ke soal berikutnya. Berikut merupakan enskripsi yang menggunakan metode symmetric algorithm kecuali A. Dash, B. AS, C. RSA, D. 3 dash. Silahkan dijawab dulu. Baik, jawabannya adalah C. RSA. Penjelasannya bahwa RSA atau Ron Reverse Adi Samir itu berdasarkan pendapat dari Leonard Adleman merupakan enskripsi yang menggunakan asymmetric algorithm. Kemudian pertanyaan berikutnya, manakah jenis enkripsi berikut
yang dapat digunakan dalam keamanan email? A. TLS, B. MD5, C. PGP, D. IPsec. Jawabannya adalah C. PGP. Kita lihat penjelasannya. PGP atau Pretty Good Privacy merupakan sebuah enskripsi yang menggunakan IDEA International Data Encryption Algorithm, yaitu sebesar 128 bits key. Kemudian soal berikutnya, manakah berikut yang merupakan metode atau algoritma dalam proses enkripsi? A. Simetrik, B. Asimetrik, C. Hashing, D. Integrity. Ya, jawabannya adalah D. Integrity. Kita lihat penjelasannya. Metode simetrik membutuhkan kunci yang sama pada penerima maupun pengirim. Metode asimetrik membutuhkan kunci berbeda pada penerima maupun pengirim atau public and privacy key. Ya, kita soal berikutnya. Apakah nama proses untuk menyembunyikan pesan rahasia melalui media, misalnya digital image, audio file, atau jenis file lainnya, sehingga keberadaan pesan tersebut tidak terdeteksi orang lain kecuali oleh si pengirim dan si penerimanya? A. MD5, B. Kriptografi, C. Koreografi, D. Steganografi. Ya, jawabannya adalah D. Steganografi. Penjelasannya, steganografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu steganos dan grafi. Steganos itu artinya tersembunyi atau menyembunyikan, sedangkan grafi itu adalah tulisan, sehingga secara lengkap bermakna tulisan yang disembunyikan. Tulisan yang disembunyikan. Penggunaan stenografi salah satunya melalui electronic watermark untuk melindungi copyright artis dalam audio files atau video file. Jadi kalau di video itu ada tulisan sumbernya. Soal berikutnya, manakah perangkat jaringan berikut yang dapat berfungsi sebagai penyedia infrastruktur keamanan jaringan? A. Hub, B. Switch, C. Router, D. Modem. Silahkan. Ya, jawabannya adalah C. Router. Kita lihat penjelasannya. Router dapat dikonfigurasi sebagai firewall maupun sebagai paket filtering. Juga membatasi penggunaan port tertentu sehingga tidak bisa diakses kecuali melalui izin yang diberikan. Kita selesai dulu sampai di sini, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan juga share ke teman-teman kalian untuk mendapatkan info terbaru dari saya. Terima kasih, selamat bergabung menjadi keluarga besar Pranata Komputer.